Jenis-jenis membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramri Murhadi dari Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta dengan NIM 2222190077. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca. Membaca merupakan kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca dengan maksud atau tujuan mencari tahu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam suatu media tulisan. Di sini terdapat jenis-jenis membaca. Membaca dapat ditinjau dari terdengar atau tidaknya suara pembaca, dapat ditinjau dari bahan bacaan, dan dapat ditinjau dari tujuan atau kedalaman atau level dari suatu bahan bacaan. Pertama, dapat ditinjau dari terdengar atau tidakkah suara pembaca. Di sini terdapat menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca di dalam hati. Membaca nyaring yaitu membaca dengan mengeluarkan suara dengan keras dan nyaring dengan lantang, agar para pendengar dapat mendengar isi bacaan tersebut. Dan yang kedua, membaca di dalam hati. Membaca di dalam hati ini tidak mengeluarkan suara, hanya dilakukan oleh mata dan otak kita saja untuk meresapi isi bacaan tersebut. Kedua, membaca dapat dilihat dari bahan bacaannya. Di sini digolongkan kembali menjadi dua bagian, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif tersebut membaca secara bebas, secara luas, sedangkan membaca intensif membaca secara seksama dan teliti dengan maksud atau tujuan agar para pembaca menjadi lebih kritis. Membaca ekstensif dibagi menjadi tiga, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Contoh dari membaca survei yaitu membaca daftar isi, daftar pustaka, atau kamus-kamus. Dan membaca sekilas merupakan membaca seperti iklan-iklan, papan pengumuman, dan lain sebagainya yang kita temukan di jalan atau di sekitar kita. Dan yang ketiga ini membaca dangkal. Membaca dangkal yaitu contohnya membaca novel, membaca cerpen, dan lain sebagainya. Membaca intensif dibagi menjadi 6 bagian, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa asing, dan yang terakhir membaca sastra. Membaca teliti ini dilakukan dengan cara memahami secara detail isi dari gagasan suatu tulisan. Membaca pemahaman yaitu membaca norma, pola, unsur dalam kesastraan. Membaca kritis yaitu membaca dengan cara mendalami, evaluatif, dan analitis. Contohnya yaitu membaca berita yang sedang viral. Membaca ide yaitu membaca dengan tujuan mencari jawaban yang terdapat dalam suatu pertanyaan, yaitu contohnya membaca paragraf dalam soal ujian. Membaca bahasa asing yaitu contohnya membaca kamus dan membaca teks bacaan bahasa asing dengan maksud untuk memperluas kosakata yang kita miliki. Dan yang terakhir dalam membaca intensif yaitu ada membaca sastra. Membaca sastra memiliki kepentingan untuk kajian dan studi karya sastra. Yang terakhir, yang ketiga, membaca dapat ditinjau dari tingkat kedalaman atau levelnya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membaca literer, membaca kritis, dan membaca kreatif. Membaca literer hanya sebatas mengenal suatu tulisan atau menangkap arti dari tulisan, contohnya yaitu pengumuman. Dan yang kedua, membaca kritis memiliki tujuan untuk mendapatkan penilaian secara adil dan bijaksana. Dan yang terakhir, membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu membaca dengan cara membandingkan ide-ide penulis dan dikembangkan menjadi ide baru. Sekian penjelasan materi tentang membaca dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.